Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puji Sasmita. NIM saya 2019-13012. Di sini saya akan menjelaskan sebuah profesi dan kode etik yang terdapat pada profesi tersebut, serta pelanggaran yang terjadi atau yang dilakukan oleh seseorang dalam profesi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang database administrator. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang database administrator ini sesuai dengan pemahaman saya, dan saya juga akan menjelaskan tentang kode etiknya serta pelanggaran yang dilakukan oleh database administrator ini. Database administrator disingkat dengan DBA adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendesain, implementasi, pemeliharaan, dan perbaikan database. DBA itu sendiri sering juga disebut dengan database koordinator atau database programmer, yang mana dia terkait dengan database analis, database modeler, programmer analis, dan sistem manager. DBA memiliki beberapa peran, yaitu pengembangan database, desain database, pemantauan dan meningkatkan kinerja database, kapasitas database, dan perencanaan kebutuhan pengembangan di masa depan. Peran dari database administrator itu akan meningkat berdasarkan database, proses yang dikelola, dan kemampuan dari database manajemen sistem yang disingkat dengan DBMS. Maka dari itu, seorang database administrator membutuhkan beberapa skill penting agar bisa menggunakan atau mengoperasikan database. Di antaranya yaitu 1. Backup recovery, pemulihan cadangan. Seorang DBA harus bisa melakukan backup database. Hal ini agar ketika sewaktu-waktu data itu hilang ataupun rusak, masih ada data yang kedua. Yang kedua yaitu database security, pengamanan database. Seorang DBA harus bisa memberikan keamanan sebaik mungkin pada database, agar database itu tidak mudah dibobol ataupun diretas oleh hacker. Yang mana pada dasarnya data dari sebuah perusahaan atau instansi itu merupakan hal yang sangat privasi dan sangat-sangat rahasia. Yang ketiga yaitu database performance tuning, peningkatan performa database. Seorang DBA harus bisa melakukan upgrade pada database agar performa atau kinerja dari data itu berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat yaitu integrity of data atau integritas data, atau bisa juga disebut dengan hubungan antar data. Oke, selanjutnya yaitu developer assistant, yang mana seorang DBA harus bisa membantu para developer dengan baik dalam melakukan pengembangan aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi database administrator. Profesi database administrator ini memiliki etika profesi yang sangat berguna agar seorang DBA ini dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik dari profesi database administrator. Profesi database administrator memiliki etika profesi yang sangat berguna agar seorang database administrator dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Adapun beberapa kode etik yang terdapat dalam profesi database administrator ini di antara lain yaitu 1. Menjaga kerahasiaan data. Seorang DBA harus pandai dalam menjaga kerahasiaan data yang berada dalam database, karena database merupakan privasi bagi sebuah perusahaan atau instansi lain dan tidak boleh dipublikasikan secara sembarangan. Hal ini tetap berlaku meskipun seorang database administrator ini sudah tidak bekerja pada instansi tersebut. Yang kedua, mempunyai sikap yang tegas. Seorang DBA harus mempunyai sikap yang tegas terhadap pekerjaannya. Hal ini berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu agar DBA tidak mudah membeberkan atau mempublikasikan data secara sembarangan. Kode etik yang ini mempunyai contoh kasus, yaitu seorang DBA bertemu dengan teman lamanya, bisa itu teman kuliahnya, teman sekolahnya dulu. Jadi teman itu bertanya kepada seorang DBA ini tentang database pada perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Jadi karena dia merupakan teman lamanya, maka seorang DBA ini memberitahu kepada temannya tentang kerahasiaan data yang
atau database yang terdapat pada tempat dia bekerja. Tersebut merupakan pelanggaran dari kode etik database administrator. Oleh karena itu, penting bagi seorang DBA memiliki sikap tegas terhadap kerahasiaan database. Yang ketiga, memberi wewenang terhadap pihak tertentu. Seorang DBA hanya boleh memberikan wewenang atau hak akses kepada orang-orang tertentu dalam mengakses database. Seorang DBA tidak boleh memberikan wewenang kepada orang lain dengan alasan yang tidak jelas. Yang keempat, tidak membeberkan informasi kelemahan sistem. Jika seorang DBA mengetahui kelemahan dari database pada tempat dia bekerja atau pada perusahaan tempat dia bekerja, maka tidak boleh dia membeberkan kelemahan tersebut atau mempublikasikannya kepada orang lain, melainkan dia harus memperbaiki atau memperkuat kelemahan pada sistem tersebut. Yang kelima, tidak mempublikasikan tentang manajemen sistem. Seorang DBA tidak boleh mempublikasikan tentang manajemen sistem database. Contohnya, tidak boleh memberitahu struktur tabel database, tidak boleh memberitahu hubungan relasi antar tabel database, tidak boleh memberitahu tipe data yang digunakan pada setiap kolom tabel database dan sebagainya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan tentang database administrator, dan begitu juga kode etik serta pelanggaran yang terjadi dalam profesi database administrator ini. Intinya, apapun pekerjaan yang sedang kalian lakukan, kalian harus pandai menjaga privasi dan harus pandai dalam menjaga nama baik dari perusahaan tersebut. Oke, lebih